Muslimin rahimakumullah. Dari atas mimbar, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin rahimakumullah, menjelang hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-98 yang jatuh pada hari Ahad 16 Rajab 1442 Hijriah atau 28 Februari 2021 yang akan datang. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema Rajab, NU, dan Aswaja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti kita ketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi sosial keagamaan Islam yang didirikan oleh para ulama pondok pesantren di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926. NU bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan dan sosial. NU berpedoman kepada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya secara tegas dinyatakan bahwa NU berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswaja. Dalam bidang akidah, mengikuti madhab Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fikih, mengikuti salah satu dari madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan dalam bidang tasawuf, mengikuti madhab Imam al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, NU berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat, dan demi terciptanya rahmat bagi semesta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Latar belakang didirikannya Nahdlatul Ulama bermula ketika Mekah dan Madinah pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Mereka ingin mengebiri kemerdekaan bermadhab dengan menerapkan asas tunggal madhab Wahabi di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Apalagi disusul kabar rencana pemberangusan situs-situs warisan peradaban Islam termasuk makam Rasulullah. Mendengar informasi itu, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai belahan dunia melancarkan protes keras, termasuk para ulama Ahlus Sunnah dari Indonesia. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari berbagai pondok pesantren di Indonesia berkumpul di Surabaya untuk membahas perubahan ajaran di dua kota suci tersebut. Dari pertemuan itu, lahirlah panitia Komite Hijaz yang diberi mandat untuk menghadap Raja Ibnu Saud guna menyampaikan masukan dari ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Akan tetapi, karena belum ada organisasi induk yang menaungi delegasi Komite Hijaz, maka pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Indonesia kembali berkumpul dan membentuk organisasi induk yang menaungi Komite Hijaz. Organisasi ini kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama, Kebangkitan Para Ulama, yang disingkat NU, dengan Rois Akbar Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Materi pokok yang hendak disampaikan langsung oleh Komite Hijaz ke hadapan Raja Ibnu Saud diantaranya adalah meminta kepada Raja Ibnu Saud untuk memberlakukan kebebasan
mengikuti salah satu dari madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjelang harlah NU, khatib mengajak kepada kita semua untuk meneguhkan kembali ke-NU-an dan keaswajaan kita. Mari kita simak kredo perjuangan yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Beliau menegaskan, banyak pemimpin NU di daerah-daerah maupun di pusat yang tidak yakin akan kekuatan NU. Mereka lebih meyakini kekuatan golongan lain. Orang-orang ini terpengaruh oleh bisikan orang yang mengembuskan propaganda agar tidak yakin akan kekuatan yang dimilikinya. Kekuatan NU itu ibarat senjata adalah meriam, betul-betul meriam, tetapi digoncangkan hati mereka oleh propaganda luar yang menghasut seolah-olah senjata itu bukan meriam, tetapi hanya gelugu alias batang pohon kelapa sebagai meriam tiruan. Pemimpin itu tidak sadar siasat lawan dalam menjatuhkan NU melalui cara membuat pemimpin NU ragu-ragu akan kekuatannya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era yang penuh pertentangan dan perpecahan ini, sangat penting bagi kita untuk merenungkan kembali seruan yang disampaikan Hadrus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang termaktub dalam Muqaddimah Qonun Asasi yang merupakan anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Beliau menulis, perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman, bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab kehinaan dan kenistaan. Betapa banyak keluarga-keluarga besar semula hidup dalam keadaan makmur, rumah-rumah penuh dengan penghuni, sampai suatu ketika kala jengking perpecahan merayapi mereka. Bisanya menjalar meracuni hati mereka, dan setan pun melakukan perannya. Mereka kocar-kacir tak karuan, dan rumah-rumah mereka runtuh berantakan. Beliau melanjutkan, sahabat Ali karamallahu wajhah berkata dengan fasihnya, kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan, dan kebatilan sebaliknya dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan. Pendek kata, siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit dari ihwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman, serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat-saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasan mereka tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu mereka bersatu dalam cita-cita, seia sekata, searah setujuan, dan pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor yang paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaran mereka. Musuh-musuh mereka tak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, malahan menundukkan kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka, dan mereka pun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang. Itulah bangsa yang menterinya dijadikan Allah, tak pernah terbenam, senantiasa memancar gemilang, dan musuh-musuh mereka tak dapat mencapai sinarnya. Wahai ulama dan para pemimpin yang bertakwa di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan keluarga madhab Imam 4, Anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum Anda. Orang-orang sebelum Anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dan jalan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian, dan Anda sekalian selalu meneliti dari siapa Anda menimba ilmu agama Anda itu. Maka dengan demikian Anda sekalian adalah penjaga-penjaga ilmu dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Rumah-rumah tidak dimasuki kecuali dari pintu-pintu. Siapa yang memasukinya tidak melalui pintunya disebut pencuri. Sementara itu, segolongan orang yang terjun ke dalam lautan fitnah, memilih bid'ah
dan bukan sunnah-sunnah Rasul, dan kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaku. Maka para ahli bid'ah itu seenaknya memutarbalikkan kebenaran, menukarkan ma'ruf dan mema'rufkan kemungkaran. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Apa yang dinasihatkan Mbah Hasyim di atas sejalan dengan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bi jama'ati wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'a wahidi wa wa minal isnaini ab'ad faman arada buhbuhata jannati falyalzamu jama'ah. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Maknanya, ikutilah mayoritas umat dan jauhilah perpecahan, karena sesungguhnya setan bersama satu orang, dan dari dua orang dia lebih menjauh. Barang siapa menginginkan tempat lapang di surga, maka hendaklah dia mengikuti mayoritas umat. Hadis riwayat Tirmidzi dan lainnya. Mayoritas umat yang dimaksud oleh hadis di atas adalah orang-orang yang konsisten dalam mengikuti Nabi dan para sahabat dalam pokok-pokok akidah Islam. Dan dari dulu sampai sekarang, mayoritas umat adalah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu golongan yang secara akidah mengikuti madhab Imam Abdul Hasan al-As'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi, dan dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Hadirin rahimakumullah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga semakin meneguhkan keaswajaan, ke-NU-an, dan ke-Indonesiaan kita. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu in